Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana definisi dari sistem informasi itu. Sistem informasi itu sama dengan komputer. Jadi, kita sudah menerapkan sistem informasi pada komputer. Contohnya, mengirim sinyal tanda bahaya pada asap. Pengirim pesan itu membuat pola dengan asap untuk mengirimkan informasi kepada si penerima yang jauh. Sama halnya dengan sandi Morse yang berupa garis dan titik. Bisa disajikan dalam bentuk silan fluid, dalam bentuk cahaya, atau dalam bentuk bendera. Nah, sistem informasi sendiri menurut para ahli, yang pertama, sistem informasi menurut O'Brien. Jadi, SIS4 itu adalah kombinasi dari sekelompok orang, hardware, software, jaringan, telekomunikasi, terus data, dan ada prosedur yang menyimpan, mengambil, mengubah, menyebarkan informasi di dalam suatu organisasi. Nah, jadi ada contoh kasus informasi berupa penjadwalan. Jadi kita di sini mengambil data, ada ayah, ibu, anak, dan bayi yang punya aktivitas yang berbeda-beda. Jadi si ayah itu rapat, bermain bulu tangkis, mengantar anak ke taman bermain. Dan si ibu ini arisan, jadwal ke salon, mendampingi anak ke sekolah, dan mengantar bayi imunisasi. Nah, si anak ini sekolah, mengaji, bermain ke taman, dan si bayi ini imunisasi. Jadi prosedurnya adalah yang pertama menyimpan, yaitu memasukkan nama aktivitasnya, tanggal, duplikasi aktivitas kepada pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, mengambil dari tampilan reminder H-1 untuk aktivitas sekolah dan rapat. Yang ketiga, mengubah, yaitu mengganti jam atau hari apabila aktivitas tersebut tuh berubah. Dan yang terakhir, menyebarkan informasi bila terjadi aktivitas berubah dan kirim pesan ke pihak yang terkait. Jadi kita bisa mengambil data, yaitu setiap aktivitas yang akan dilakukan pencatatan, yaitu yang pertama nama aktivitas. Kita ambil contohnya dari imunisasi, yaitu yang kedua ada tanggal. Ambil saja tanggal 9 bulan 9 tahun 2020 dan jamnya jam 16.00, lokasinya di RS Darmo, dan perilaku aktivitasnya bayi dan ibu serta prioritasnya yaitu tinggi. Nah, yang kedua ada sistem informasi menurut Ster dan Reynolds. Jadi SIS4 itu sendiri adalah komponen dari komponen yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mengumpulkan data mentah yang disebut dengan input, yang selanjutnya memproses atau mengubah data, yang bermanfaat melakukan kalkulasi, membandingkan data, memberikan alternatif solusi atau proses, dan penyajian informasi ke suatu dokumen yang disebut dengan outputs, dan mengubah input atau mengubah proses yang disebut dengan feedback. Nah, feedback sendiri ini juga berfungsi sebagai decision maker untuk melakukan evaluasi dan prediksi. Oke, jadi kita mengambil contoh informasi di perpustakaan, prosedur dari peminjaman buku dari mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa mencari buku. Yang kedua, mahasiswa menemukan buku. Yang ketiga, mahasiswa meminjam buku. Nah, yang keempat, mahasiswa menerima informasi. Yang pertama, kapan buku itu harus dikembalikan, dan yang kedua, berapa denda yang harus dibayar apabila terlambat dalam mengembalikan. Nah, untuk prosedur peminjaman buku oleh petugas adalah yang pertama, petugas memasukkan data peminjaman dan buku yang akan dipinjam. Yang kedua, petugas mengidentifikasi buku yang akan dipinjam. Yang ketiga, petugas menentukan tanggal pengembalian dan menghitung denda apabila pengembalian buku itu di luar jadwal peminjaman. Nah, yang terakhir, petugas memberi buku ke peminjam. Yang selanjutnya ada studi kasus di perpustakaan ITS, yaitu kita dimulai dari inputnya dulu. Inputnya terdiri dari data peminjaman buku yang di-entry petugas perpus setiap buku yang dipinjam. Jadi yang kedua prosesnya adalah memfilter data buku yang durasi peminjamannya itu melebihi tenggat waktu yang diberikan. Misal nih, buku A itu boleh dipinjam dalam 5 hari, tapi kenyataannya si peminjam itu lebih dari 5 hari, sampai 7 sampai 8 hari gitu. Nah, yang outputnya sendiri itu
mensajikan buku tersebut ke dalam laporan. Nah, kita memasuki perbedaan information systems dan information technology. Dari segi definisi, yaitu IT adalah kajian, desain, implementasi, dan manajemen dari computer-based information systems. Nah, IT sendiri itu mencakup hardware, software, database, dan networks. Sehingga IT ini adalah subset dari IS, karena IS itu mencakup people dan prosedur yang bukan komponen dari IT. Yang kedua, ada segi praktis, yaitu IS berfokus pada penggunaan teknologi dan sistem lain untuk mewujudkan bisnis dari organisasi. Contoh nih, penggunaan spreadsheet untuk mengelola keuangan dari UMKM. Nah, IT ini selain berfokus pada pengembangan fitur komputer, dia juga berfokus pada sistem hardware. Contohnya, melakukan tuning di sistem database agar bekerja dengan optimal untuk mengelola data dengan skala besar. Oke, jadi kita memasuki kesimpulannya. Apa sih yang kita pelajari dari materi bab ini? Yang pertama, definisi dari sistem informasi dari yang terkomputerisasi maupun tidak. Yang kedua, definisi sistem informasi secara teori, ada 2 pendekatan. Yang ketiga, hubungan IS dan IT. Yang keempat, ada IS literate. Sekian dari saya, terima kasih.